Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Bapak Iko Mangartabuana. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Luhut Timur. Om Swastiastu Pak Komang. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Cep mantap. Nggih, tungkara kita dalam keadaan baik. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang ngayah. Ngayah itu merupakan bahasa atau kata yang sering sekali kita dengar dalam lingkungan masyarakat Hindu. Bahkan kita merasa seperti kita terikat dengan hubungan ngayah itu. Sebenarnya apa sih itu ngayah? Mari kita langsung bertanya-tanya dengan narasumber kita. Bapak Komang, ya, seperti yang Tiang jelaskan tadi, kalau ngayah itu sering sekali kita dengar. Bahkan dalam waktu dekat ini kita akan ngayah. Betul. Dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Tapi banyak sekali masalah dalam ngayah itu Pak Komang. Terutama ada yang bilang, itu kan ngayah, Tiang nitip gitu. Sebenarnya bisa enggak sih ngayah itu dititip? Sebenarnya Pak Komang, apa sih itu ngayah? Dan kegiatan apa saja yang dikatakan sebagai ngayah? Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan daripada Ibu Moderator, izinkan saya mengucapkan pangestun kare, Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada, dengan moderator yang berbahagia, pertanyaan ini sangatlah baik. Apa yang ditanyakan beliau ini merupakan unek-unek atau sesuatu yang lahir dari apa yang beliau rasakan. Jadi, apa pengertian ngayah? Ketika kita berbicara tentang ngayah, ada paradigma pemikiran seperti ini. Kalau tidak layah, benyah, kan begitu. Dan kadang-kadang menjadikan sesuatu itu momok bagi diri kita. Nah, perlu kita jelaskan atau luruskan tentang konsep-konsep ngayah ini. Sebelum kita kembali kepada pemikiran konsep ngayah, kita harus berpikir, ya Ibu ya. Swadharma menjadi seorang manusia hidup di dunia ini apa? Kan seperti itu. Maka tidak salah para maharsi kita atau orang-orang suci kita menurunkan sebuah wahyu yang mengajarkan tentang adanya tapak dara atau swastika. Apa itu tapak dara atau swastika? Yakni hubungan kita terhadap Tuhan, hubungan kita terhadap sesama makhluk hidup, dan hubungan kita kepada alam yang ada di bawah kita. Kan seperti itu. Nah, hal itulah menjadikan diri kita memahami arti konsep ngayah adalah tulus ikhlas di dalam hal menjalankan kehidupan baik kepada ketuhanan terhadap Tuhan atau ide Sang Widi, sesama makhluk hidup maupun para buta. Sesuai dengan apa yang Ibu tadi jelaskan, kegiatan-kegiatan yang termasuk ngayah, kan seperti Ibu ya, yang kadang-kadang apalagi mendekati Hari Raya Nyepi, kita akan disibukkan dengan ngayah seperti itu. Membagi waktu antara pekerjaan di rumah dengan ngayah gitu. Jadi apa-apa yang termasuk ngayah di dalam pandangan agama. Konsep ngayah di dalam sastra yang dijelaskan seperti tadi yang saya jelaskan swastika ini adalah ngayah bersifat ketuhanan, ngayah bersifat sesama makhluk hidup, ngayah terhadap alam buta, kan gitu. Contohnya pertama, ngayah terhadap Tuhan di mana? Ketika kita melaksanakan kegiatan di pura ya. Kadang-kadang saat melasti ini pasti kita melakukan sebuah menjejahitan, membuat sebuah upakara seperti itu ya. Itu ngayah untuk di pura, artinya ketuhanan. Ngayah sesama manusia atau makhluk hidup, yaitu salah satunya ketika ada duka ya, atau pengabenan. Kita pasti ngayah, turut kita ngayah demi adanya kelancaran upacara seperti itu ya. Yang ketiga, ngayah untuk para buta atau nyomnya buta. Pasti ada kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan mencaru seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman inilah yang perlu kita lakukan atau terapkan agar kita ikhlas ngayah gitu loh. Jangan menuntut sesuatu itu harus materi, dan materi. Seperti itu Ibu. Silakan. Iya, jadi ngayah itu kita harus selalu ikhlas Pak Nge. Tidak ada bahasa nitip gen ngayah gitu kan. Nah, di lingkungan masyarakat juga Pak, selain ngayah itu kita mengenal istilah ngupin. Ngupin, betul. Kan kita membantu sesama seperti yang Bapak bilang tadi. Salah satu kata
hal yang termasuk dalam kegiatan ngayah itu adalah membantu sesama. Bersama. Ya, ngopin juga membantu sesama, Pak. Cuman biasanya ketika si A ngopin di rumah si B, nanti si B itu juga harus ngopin di rumah si A. Jadi itu kan seperti barter, Pak. Apakah itu bisa dikatakan sebagai ngayah? Oke, terima kasih Bu ya. Ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami tentang arti ngopin dengan ngayah ya. Ini sebenarnya kalau di pemahaman konsep ini memang kedengarannya tidak jauh beda kan begitu Ibu. Oke. Tapi kalau kita ambil dari ajaran agama Hindu, ini sangat jauh berbeda. Kenapa jauh berbeda Ibu? Saya ambil daripada kitab suci Weda Bhagavad Gita sloka 2 bab 2 sloka 47 yang menjelaskan hanya bekerja untuk kewajiban, Ibu ya. Bekerja untuk kewajiban, bukan bekerja hasil yang dipikirkan. Itu bunyi Wedanya Bu ya. Bukan hasil yang dipikirkan. Jangan sekali-kali kita pahala motif menjadikan pahala sebagai tujuan kita. Dan jangan juga kita tidak bekerja. Itu menurut sloka bab 2 sloka 47 Bu ya. Ini menjelaskan seperti ini. Ngopin itu ngayah atau tidak kan begitu? Ketika dikatakan ngayah, dia tidak menuntut hasil. Ingat itu Ibu ya, sesuai dengan Bhagavad Gita kita. Misalnya ngopin gini, beda ngupin sama ngayah. Kalau ngupin itu misalnya Ibu ya. Ibu minta tolong membuatkan saya mengambilkan saya mungkin sekantung beras atau sekarung beras begitu. Misalnya Ibu memanggil saya dengan, saya berpikir ketika nanti saya mengambilkan beras di stok Bulog atau di mana, Ibu memberikan saya upah, kan seperti itu. Tapi berbeda ketika kita ada acara duka. Acara duka itu kita tidak persiapkan. Misalnya pengabenan, secara tidak langsung tanpa Ibu meminta untuk saya ngayah ke sana, kewajiban saya sebagai umat Hindu adalah melayani Ibu sebagai umat saya begitu. Sangat berbeda, namun beda-beda tipis tapi sangat berbeda Ibu ya. Demikian Ibu. Oh, jadi ngayah dengan ngopin itu berbeda, Pak. Nggih. Ngayah dengan ngopin itu berbeda. Kalau ngayah itu kita melakukan kegiatan secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan yang namanya pahala. Jadi kalau ngopin itu kita mengharapkan sesuatu, sama saja seperti kita bekerja, Pak. Nggih. Kalau bekerja harus ada upahnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, di lingkungan masyarakat nih nggih. Ngayah itu ikhlas, tidak dibayar. Ya, jadi kan susah kalau bekerja ikhlas nih ke Pak Nge. Pasti segala sesuatu kita memerlukan yang namanya imbalan. Kadang juga masalah di masyarakat untuk di pura itu itu kan ngayah gitu. Di sini sudah banyak orang yang kerja, itu ngapain saya lagi datang gitu. Sebenarnya Pak, kalau kita pergi ngayah itu apa saja dampak positifnya biar masyarakat kita tahu sehingga lebih semangat lagi untuk ngayah ke pura, Pak. Siap, Ibu. Baik Umat Sedharma dimanapun Anda berada, pertanyaan terakhir ini betul-betul membuat kita mengerti dan membuat pikiran kita lebih terbuka. Apa sih dampak bagi diri kita seperti itu Bu ya. Jangan sampai ngayah di rumah terjadi sebuah kecekcokan begitu ya. Berarti ngayahnya itu tidaklah baik kan seperti itu. Saya begini Bu, saya ambil motivasi ini dari beberapa baik diri saya maupun teman-teman saya. Sifat ngayah itu misalnya salah satunya kita ambil dari sifat mengabdi di umat menjadi majelis kan seperti itu. Pagi, siang dan bahkan sampai malam kita kadang-kadang ada di tempat suci gitu ya. Artinya seorang pemimpin itu datang lebih awal, pulang sampai akhir kan begitu. Bahkan sampai pekerjaan rumah pun kadang-kadang kita tidak bisa selesaikan. Nah, apakah konsep ngayah itu seperti itu? Iya. Karena kenapa? Jangan kita pikir dunia ini adalah segalanya, seperti itu Bu ya. Karena segalanya yang ada adalah ketika kita kembali kepada Tuhan, seperti itu Bu. Nah, kalau kita menghitung skala untung ruginya, ingat, harta pada hakikatnya adalah titipan, seperti itu Bu ya. Jangan kita tergoda dengan harta yang kita nikmati, saya mau ngejar harta, jangan ngayah, seperti itu Bu. Banyak di kalangan kita mementingkan materi. Hal itu sebenarnya sangatlah salah, keliru dan bahkan menjadikan kebingungan. Karena konsep daripada rezeki, jodoh dan kematian itu semua sudah ada diatur oleh Tuhan, kan begitu. Misalnya kayak saya, ngayah bahkan sampai berhari-hari misalnya mengabdi di umat, kadang-kadang pas ada ketika kedukaan, kita memang kadang-kadang disuguhkan dengan hal-hal yang materi. Tapi kalau orang mengerti konsep materi itu, dia akan sumbangkan kembali Bu. Sumbangkan kembali supaya menjadi merte.
atau sari. Ibu mungkin paham salah satu merta sari yang kita ngayah itu kita kasihkan adalah pengulaman kan begitu. Kalau orang yang paham nilai dari pengulaman itu kita kembalikan kepada punya ataupun yadnya, maka itu akan menjadi merta atau anugerah dari Ida Sang Widi. Seperti itu Ibu. Ya, jadi itulah tadi dampak positif atau hal positif yang dapat kita terima ketika kita melaksanakan ngayah itu dengan ikhlas ya Bapak Komang ya. Semoga kedepannya masyarakat kita lebih ikhlas lagi dalam ngayah, baik itu di pura ataupun dengan sesamanya. Nah, demikianlah umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih Pak Komang. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menjadi acuan dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang agama Hindu. Umat sedharma dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video-video dalam channel YouTube Hindu Lutim untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama Hindu. Nah, saya tutup dengan kata Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ane campah ketepak ngayah, bani nolak pasti kalpenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya,